Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Sehat. Baik. Sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Siap, gerak, berdoa, mulai. Terima kasih kalian sudah berdoa dengan serius. Semoga dengan berdoa apa yang kita pelajari hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baiklah anak-anak, Pak Guru ingin mengadakan presensi dulu. Kelihatannya hadir semua. Ada yang hadir? Suprati belum hadir ya. Mungkin tidak hadir mungkin ya, karena sampai saat ini belum kelihatan. Oh ya, Wahyu masih belum sembuh ya, Pitan ya. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya silakan kalian berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Ya, semuanya berdiri. Sudah siap? Siap. 1, 2, 3. Kami berjanji padamu negeri, kami berbakti padamu negeri, kami mengabdi bagimu negeri, jiwa raga kami. Ya, silakan kembali duduk. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita masuk ke tema 6 ya. Menuju masyarakat sejahtera. Kemudian subtema 1, masyarakat peduli lingkungan. Namun terlebih dahulu Pak Guru ingin bertanya kepada kalian, pelajaran yang kemarin tema 5 masih ingat? Masih. Tentang apa? Wirausaha. Di sana kalian sudah banyak membahas berbagai hal tentang kegiatan usaha. Nah sekarang di tema 6 berganti temanya ya. Jadi tentang menuju masyarakat yang sejahtera. Kemudian untuk pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran yang kita laksanakan hari ini yang pertama adalah
Dengan kegiatan mengamati gambar, kegiatan warga masyarakat di Kampung Damai, siswa dapat menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, dengan kegiatan berdiskusi tentang kewajiban sebagai warga negara, siswa dapat menceritakan pengalaman melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kalian bercerita, kamu punya pengalaman ikut kegiatan di lingkungan kalian, entah itu kerja bakti, kalau ronda mungkin kalau anak-anak belum ikut ya, tuh ya. Berikutnya, dengan kegiatan penugasan membaca bacaan berjudul Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia, siswa dapat menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera dan dengan tepat. Kemudian yang keempat, dengan kegiatan tanya jawab, siswa dapat menyampaikan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat pada judul dengan tepat. Jadi kalian nanti hanya membaca judulnya saja, diharapkan sudah tahu, oh berarti isinya itu. Harapannya seperti itu. Dan setelah itu nanti otomatis dibaca secara keseluruhan. Kemudian yang kelima, dengan hanya membaca judul teks, siswa dapat menyebutkan kata kunci dari teks yang dibacanya. Itulah tujuan pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan nanti dapat tercapai apa yang diharapkan. Begitu ya? Tetap semangat ya. Coba kelas 6 juara. Oke, pinter-pinter, ganteng-ganteng, cerdas-cerdas ya. Baiklah anak-anak, kita mulai dengan yang pertama, kegiatan yang pertama. Sekarang membentuk kelompok. Coba kelompoknya Daus segera bergabung di tempat sini. Kemudian kelompoknya Korit, kemudian kelompoknya Siti Aisyah, kelompoknya sini. Ya, sementara ini karena dipakai mejanya ya, mejanya dipakai, bisa di belakangnya nggak apa-apa. Termasuk kelompoknya Hanung dan seterusnya. Silahkan mengelompok. Mengelompok ayo. Hati-hati. Kalau sudah, silakan duduk yang rapi. Sudah ya? Sekarang perhatikan, kalau sudah siap di kelompoknya masing-masing. Sekarang diperhatikan sini. Ada gambar kegiatan masyarakat di Kampung Damai. Di sini hanya ada 4 gambar. Sebetulnya kegiatan masyarakat itu kan banyak sekali. Ini hanya sebuah contoh kegiatan masyarakat di Kampung Damai. Kalian bisa diperhatikan gambarnya, diamati dulu. Sekarang Pak Guru akan membagikan lembar kerja untuk masing-masing kelompok.
Ini gambarnya sama dengan yang ada di layar, cuma posisinya berbeda. Ini jangan ya. Dah. Sekarang perhatikan gambar yang ada di layar ini sebetulnya sama dengan yang ada di lembar kerja itu. Cuma beda mungkin karena di situ gambarnya lebih kecil ya. Nah, sekarang diamati dulu, masing-masing kelompok mengamati gambar itu. Kemudian nanti menuliskan jawabannya pada lembar berikut. Ada 4 kegiatan warga kampung damai, nanti dituliskan di sini kelompoknya ya dan jawabannya, kelompok dan jawabannya. Nama-namanya kemudian jawabannya. Sesuai yang ada di lembar itu yang kamu amati. Nomor 1 gambar apa? Sudah siap? Tolong ada salah satu di dalam kelompok kalian yang menuliskan ya, silakan ditulis. Salah satu yang menuliskan jawabannya. Pertanyaan dan jawaban sesuai dengan gambar di situ ya. Gimana? Pertanyaannya nggak usah ditulis karena sudah ada di sini. Kamu cukup menuliskan jawabannya saja. Ya, nama kelompoknya ditulis. Ini siapa yang menulis? Oh ya, Mas Basel yang bagus ya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 7. Tanggal 7 Januari. Ini Mbak Tika nulis di sini nggak apa-apa ya. Bisa dompleng di sini dulu. Ya, Pak. Gimana? Nama-namanya ini. Ini siapa? Ini siapa ya? Ya. Waktunya hanya 5 menit. Karena hanya menjawab 4 pertanyaan. Sambil berdiskusi ya. Sambil berdiskusi supaya jawabannya tepat. Mbak Tika nulisnya di situ nggak apa-apa, misalnya. Rada geser men. Sambil didiskusikan ya, didiskusikan. Gambarnya ya hampir sama, beda sedikit, tapi kan sama.
Gimana? Lah itu di pos ronda, kalau gambar yang ini kan di pos sama kan? Sama saja, gambarnya beda. Makanya urutan gambarnya nggak sama. Makanya jawabnya sesuai dengan urutan yang ada di sini. Jawabnya sesuai dengan urutan yang ada di sini. Urutannya loh, nanti kan kalau nomor 1 malah jawaban nomor 2, kan jadi salah. Gimana, ada kesulitan tentang gambarnya? Itu di pos ronda ya, di pos ronda. Kalau di pos ronda berarti mereka sedang melakukan apa? Makan-makan mungkin? Masa pos ronda kok makan-makan? Ya? Kalau di sana kan urutannya seperti itu, nggak ada nomornya ya. Nah di sini kamu jawabnya sesuai dengan gambar sini. Nomor 1 ditulis itu orang atau masyarakat Kampung Damai sedang melakukan kegiatan apa? Ya, kena wes sudah. Ya. Bagaimana dengan korit CS? Diberi nomor ya, gambar 1 ya, bentar. Sudah selesai? Sudah ditunjukkan ke teman yang lain? Saya yakin. Ya. Ini sudah selesai? Hah? Sudah selesai? Oh gantian. Segera ya, 2 menit lagi. 2 menit lagi. Dah, saya hitung sampai 5 harus sudah selesai. 1 2 3 4 5. Sudah selesai waktunya. Sekarang karena waktunya sudah selesai, perwakilan dari kelompok nanti maju untuk membacakan hasil diskusinya. Sudah siap? Dimulai dari kelompok pertama. Ya, silakan kelompoknya Basil untuk maju, nanti salah satu yang membacakan hasilnya. Tapi semuanya maju di sini. Ya. Silakan. Yang lain nanti menanggapi ya. Yang lain menanggapi, kira-kira jawabannya sama enggak dengan jawaban kalian? Silakan maju. Perkenalkan dulu. Pakai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi. Jawaban nomor 1. Terus nomor 4.
Nah, sebentar. Ini saya bacakan kembali supaya jelas ya. Jadi untuk kelompok 1 memberikan jawaban yang nomor 1, warga di Kampung Damai sedang membersihkan selokan. Gambar 1. Betul atau salah menurut kalian? Oh, ini terbalik ya. Oh, ini yang nomor 2. Yang nomor 1, warga di Kampung Damai sedang menanam pohon di pinggir jalan. Mungkin tidak sama atau semuanya sama? Sama ya. Nah, kemudian yang nomor 2 tadi membersihkan selokan. Gambar yang nomor 3, warga di Kampung Damai sedang melakukan ronda malam. Kemudian nomor 4, warga di Kampung Damai mengantri membayar pajak. Sebentar, itu mau. Ada yang mau menanggapi jawaban dari kelompok 1? Mungkin yang berbeda silakan, ada enggak? Ayo. Ada enggak? Tidak ada. Berarti dianggap sudah pas ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali duduk. Ini biar di sini hasilnya ya. Ya enggak? Dilanjutkan ke kelompok berikutnya, yaitu kelompoknya Aulia Safa Octavianus. Awas kabel-kabel. Salam dulu terus perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Dengarkan yang lain. Ya, terus? Ya. Ya. Oh ya. Iya. Ya. Nih saya pertegas lagi apa yang dibacakan tadi mungkin ada yang kurang jelas ya. Tolong diperhatikan lagi. Nomor 1, warga masyarakat Kampung Damai bergotong royong menanam pohon atau reboisasi. Jadi sedikit perbedaan dari kelompok tadi ya. Jadi di sini ada tambahan kata-kata reboisasi. Tentunya kalian masih ingat artinya? Reboisasi itu penanaman kembali, ya, nandur maning, itu ya. Nomor 2, warga masyarakat Kampung Damai bergotong royong membersihkan lingkungan atau membersihkan selokan. Kemudian warga masyarakat Kampung Damai sedang melakukan ronda malam dan warga masyarakat Kampung Damai sedang mengantri membayar pajak. Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada? Sudah bagus ya, tepuk tangan untuk kelompok 5. Kembali ke tempat duduknya. Ya, saya kira perwakilan sudah cukup ya, tidak bisa semuanya untuk maju. Dan sekarang perhatikan, jadi apa yang telah kalian diskusikan tadi, bahwa masyarakat Kampung Damai itu melakukan berbagai kegiatan seperti itu. Menurut kalian apa sih, mengapa sih mereka melakukan seperti itu? Ada menanam pohon, membersihkan selokan, kemudian ada yang melakukan ronda malam, kemudian mengantri membayar pajak. Mengapa mereka melakukan seperti itu? Agar lingkungan menjadi aman dan nyaman. Aman dan nyaman. Yang lain coba.
damai, aman, dan nyaman. Terus yang lain, ayo, ayo, silakan berpendapat. Mengapa mereka melakukan kegiatan seperti itu? Kira-kira kalian sama enggak di kampung kalian? Sama ya, karena kalian anak-anak yang pinter. Ya, karena mereka itu yang pertama peduli lingkungan. Yang pertama adalah mereka itu peduli lingkungan. Kalau melihat lingkungannya kok nggak ada tanamannya, rasanya nyaman nggak? Tidak. Kalau dibiarkan saja nanti lama-kelamaan gimana? Kalian sendiri yang menjadi tidak nyaman dan bahkan tidak aman. Tidak nyaman dan tidak aman. Itu. Makanya mereka bergotong royong untuk membersihkan selokan, menanam pohon, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kaitannya dengan membayar pajak. Halo? Kaitannya dengan membayar pajak apa? Membayar pajak kaitannya adalah menaati peraturan. Menaati peraturan. Menaati peraturan. Sebagai warga negara harus taat membayar pajak. Gitu ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, sekarang kita ice breaking dulu ya. Dengan yel-yel kelas 6 dulu. Yuk kita mulai. Kelas 6. Dilanjutkan dengan tepuk semangat. Semuanya ya. Siap? Tepuk semangat. Semangat. Oke, kalian nampak masih semangat. Ada yang ngantuk nggak? Ada yang ngantuk nggak? Oh ya, tadi Ridho perutnya sakit. Ya biar keluar dulu. Mudah-mudahan tidak sakit beneran ya. Mudah-mudahan cepat sembuh. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ya. Untuk berikutnya kaitannya dengan membaca teks. Di sini ada gambar. Menurut kalian gambar apa ini? Bapak Insinyur Soekarno sedang membacakan teks proklamasi. Ada teks bacaannya, nanti dibaca, kemudian kamu dalam kelompoknya untuk memberikan jawaban berdasarkan teks bacaan. Baiklah, ini saya bagikan dulu ya. Ya nanti. Hah? Silakan dipahami, dibaca judulnya. Semester 2. Silakan didiskusikan kaitannya dengan teks. Ya pertanyaannya sampai nomor 5 atau nomor 4? 4 berarti yang jawabnya hanya sampai nomor 4 saja.
Sudah selesai? Ini waktunya dibatasi ya, karena ini harus didiskusikan satu soal minimal 2 menit. Jadi kalau 4 soal jadi 8 menit. Hanya sampai nomor 4 saja. Sudah selesai? Belum. Bagaimana dengan yang sebelah sini? Pertanyaannya hanya sampai nomor 4 ya, jawabannya sampai nomor 4 saja. Gimana? Nomor 3 kepor. Yo, dikira-kira saja, tidak usah terlalu banyak ya. Yang penting benar jawabannya. Gimana dengan sebelah sini? Sudah? Oke. Mana jawabannya? Gimana? Ini kan nggak ada pertanyaannya, ya nggak usah dijawab. Nama-nama anggota kelompoknya sudah ditulis semua ya. Bagaimana dengan kelompoknya Noval? Sudah selesai kah? Sudah. Jawabannya 0,05. Oh, itu jawaban nomor 4, ada beberapa poin. Baiklah, kelihatannya sudah selesai semua, tapi sebetulnya masih ada waktu 2 menit ya. Masih ada waktu 2 menit. Ini kelompoknya Basil yang belum. Oh, sudah. Baiklah, kalau semuanya sudah selesai, sekarang untuk perwakilan kelompok membacakan hasilnya. Siap? Pertama, kelompoknya Hanung. Silakan maju. Iya. Silakan maju. Nanti salah satu membacakan jawabannya. Silakan di sana. Enggak usah. Perkenalkan dulu. Pakai salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota kami adalah saya sendiri sebagai Hanung, Harun Arifin, Abdul, dan Ibu. Ya. Lanjut dibaca. Apa? Ya. Makna proklamasi. Terus? Nomor 3, apa informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci? Ya. Semua yang ada di bacaan adalah informasi. Semua yang ada di bacaan adalah informasi. Apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Belajar dengan giat atau rajin belajar? Belajar dengan giat atau rajin belajar. Ini saya pertegas dulu ya. Kalian tadi sudah dengar semua, sudah paham belum? Atau perlu saya bacakan kembali?
Baik, saya bacakan kembali ini. Jawaban yang pertama, makna proklamasi bagi bangsa dan rakyat Indonesia, judulnya ya. Kemudian kata kuncinya adalah makna proklamasi. Kemudian nomor 3, apa informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci? Berdasarkan kata kunci. Jawabannya, semua yang ada di bacaan adalah informasi. Kemudian yang keempat, apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Jawabannya adalah belajar dengan giat atau rajin belajar. Silakan ditanggapi. Ditanggapi. Di sini ada nomor 3. Semua yang ada di bacaan adalah informasi. Apakah ada yang berbeda? Semua yang ada di bacaan adalah informasi. Menurut kalian gimana? Ya, sementara jawaban dari kelompoknya Anu seperti itu. Tidak ada yang menanggapi? Semua yang ada di bacaan adalah informasi. Lah apa itu? Semua yang ada di bacaan adalah informasi. Ini kurang jelas ya. Misalnya informasi itu ya di situ mungkin ada kata proklamasi kemerdekaan dibacakan tanggal berapa dan lain sebagainya. Bukan semua yang ada di bacaan adalah informasi. Jadi maksudnya paham ya. Jadi yang ada di situ semuanya adalah informasi, tapi disebutkan mestinya. Seperti itu ya. Tepuk tangan untuk kelompoknya Anu ya. Silakan kembali. Kembali duduk. Dilanjutkan ke kelompok berikutnya. Silakan maju. Ayo. Kelompoknya siapa? Kelompoknya Asya. Ya silakan Asya. Kelompoknya Asya maju. Ya segera. Segera kelompoknya Asya maju. Jangan banyak. Segera biar waktunya cukup. Segera. Biar waktunya cukup. Awas kabel. Silakan Asya yang membacakan. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berapa? Dari kelompok 6 akan membacakan hasil diskusi kami. Ya, dibaca jawabannya. Apa judul teks ada bacaan di atas? Ya. Makna proklamasi bagi bangsa. Judulnya makna proklamasi bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Ya, terus nomor 2. Makna proklamasi. Jawabannya kata kuncinya adalah makna proklamasi. Terus nomor 3. Tentang makna proklamasi. Tentang makna proklamasi. Terus nomor 4. Ya, belajar dengan giat, mengikuti berbagai perlombaan dan lain sebagainya. Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Ada tanggapan? Daus. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada? Mungkin jawabannya sama? Hampir sama ya, mungkin sedikit kalimatnya berbeda. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Asya. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, sekarang kembali perhatikan ke sini. Dari teks yang kamu baca, yang pertama adalah membaca judulnya saja. Tadi kalian sudah bisa menentukan kata kuncinya, ternyata benar. Jadi apa yang kamu baca dari judulnya? Judulnya adalah makna proklamasi bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Maka kamu sudah bisa menentukan kata kunci, yaitu makna proklamasi. Kemudian kalian juga sudah bisa menjawab pertanyaan yang berikutnya.
Nih jawabannya seperti ini anak-anak, coba perhatikan. Semuanya perhatiannya ke sini. Perhatiannya ke sini ya. Jadi apa judul teks pada bacaan di atas? Judulnya adalah makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Kemudian apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Kata kuncinya makna proklamasi. Kemudian apa informasi dari bacaan berdasarkan teks kata kunci? Informasi berdasarkan kata kunci. Jawabannya apa? Jawabannya adalah proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan sarana untuk menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Itu yang berdasarkan kata kunci, jawabannya seperti itu. Kemudian yang nomor 4, apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Yang utama adalah kalian sebagai pelajar. Kalian sebagai pelajar adalah belajar dengan giat. Sebagai pelajar kalian harus belajar dengan giat. Kemudian kalau ada perlombaan, berusaha untuk ikut lomba. Kalau ditunjuk ya harus mau. Ya, yang ditunjuk untuk mengikuti lomba itu adalah orang-orang terpilih, anak-anak terpilih, maka harus siap mengikuti. Dan masih banyak lagi. Kemudian ini tidak kalah pentingnya ini. Perhatiannya ke sini semua. Menjaga persatuan dan kesatuan dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat. Ini banyak contoh di dalam kelas, di luar kelas. Seringkali kalian melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat. Itu tidak boleh. Pak Guru tidak ingin menyebutkan contoh-contohnya, nanti malah ditiru. Gitu ya. Baiklah, ada pertanyaan sekitar teks proklamasi? Informasi tadi kan sudah terjawab. Informasinya semua yang ada di situ. Tapi kan tidak ditulis semua yang ada di teks itu adalah informasi, bukan itu. Disebutkan satu-satu, diuraikan. Caranya begitu ya. Baiklah. Kalau tidak ada, untuk pembelajaran kita dari awal sampai tadi kalian berdiskusi yang terakhir, berarti untuk tema 6, subtema 1, pembelajaran 1 sudah selesai. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak dari kalian? Silakan yang mau bertanya. Kesempatan ini gunakan sebaik-baiknya untuk bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, artinya kalian sudah paham. Maka untuk berikutnya adalah kalian saya berikan evaluasi atau penilaian untuk mengetahui kemampuan kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Ini dikerjakan sendiri-sendiri. Kalau tadi kelompok, sekarang sendiri-sendiri ya. Ini saya bagikan. Namanya sendiri. Dua, Pak. Nama lengkap. Ini berapa itu? Kurang? Berapa itu? Hidung masih banyak kok.
Kalau sisa bawa sini. Sisa enggak? Berapa itu di Sudah semua? Oh, kamu belum? Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit. Dikerjakan sendiri-sendiri. Nomor 3-nya, sebentar. Nomor 3. Tuliskan informasi penting yang kalian peroleh dari teks non fiksi yang berjudul makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Tadi yang kalian baca itu informasi penting apa? Tadi kan sudah saya sebutkan jawabannya. Ingat. Ya. Ya. Gimana? Enggak usah. Waktunya ya. Jangan terlalu lama mikir ya. Jangan terlalu lama mikir, nanti enggak cukup waktu untuk mengerjakan. Semester 2. Ya. Cah cilik ronda. Cah cilik, cah anak kecil ikut ronda. Oh, tapi di ikut ronda bersama ayah gitu, Bu. Ya nggak apa-apa kalau memang kamu melakukan seperti itu. Kalau mengerjakan soal itu jangan terlalu lama berpikir ya, karena dibatasi oleh waktu, nanti nggak selesai.
Ya. Nomor 4, tuliskan kata kunci dari teks non fiksi yang berjudul Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia. Kata kuncinya seperti tadi. Buka, ya. Kata kunci ya, ingat kata kunci. Karena tadi kan sudah membaca teksnya, sudah membaca judulnya. Ini hampir selesai ya. Kurang berapa itu? Ini Mas Radian. Noval gimana Noval? Itu kurang 1. Ini Arifin masih kurang 3. Ini masih 1. Yo. Nomor 5, proklamasi merupakan tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Apa maksud dari kalimat tersebut? Ini sudah selesai? Belum. Kurang 1. Ya. Indonesia masih dijajah. Peninggalan saat Indonesia masih dijajah. Tonggak itu bukan berarti kan ono patokan seperti itu, bukan. Ya. Tonggak itu bukan berarti ki ono patok itu tonggaknya, bukan seperti itu. Gimana? Sebagai bukti bahwa Indonesia telah merdeka. Boleh-boleh saja, silakan dituliskan. Sudah selesai? Ingat waktunya 2 menit lagi. 2 menit lagi ya. Yang belum selesai segera diselesaikan. Nunggu biar semuanya selesai. Kemudian jawabannya itu jangan terlalu melenceng dari pertanyaan ya. Satu menit lagi. Nanti kita cocokkan dulu baru dikumpulkan hasilnya. Itu kurang 1 berarti. Oh, yang nanti itu. Ya. Saya hitung sampai 5, berarti untuk mengerjakan selesai. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai mengerjakan. Ada yang belum selesai? Coba siapa yang belum selesai? Khairul Arifin sama Aldo. Aldo sudah. Baik, sekarang dicocokkan ya. Yang belum dijawab ya dicoret saja di ping ya nomornya ya. Baik, kita cocokkan. Silakan lihat jawabannya. Lihat jawabannya. Jawaban nomor 1. Sebagai warga negara yang baik, saya akan melakukan kewajiban saya diantaranya. Tidak harus seperti ini persis ya.
Tapi setidaknya ini sebagai gambaran bahwa sebagai warga negara yang baik, kamu akan apa? Mematuhi peraturan yang berlaku. Peraturan di mana? Di sekolah, di jalan raya, mungkin peraturan-peraturan di desa, dan lain sebagainya. Berikutnya, sebagai siswa saya akan belajar dengan giat. Kalau sebagai siswa kok tidak pernah belajar, berarti kamu tidak melaksanakan kewajiban atau kamu menjadi anak yang tidak bertanggung jawab. Berikutnya, ikut menjaga ketertiban lingkungan. Sekiranya jawaban kalian mendekati seperti ini, jawaban kalian berarti betul. Ya, mungkin kalimatnya berbeda, mungkin jawabannya berbeda. Ini hanya sebagai contoh jawaban yang benar seperti ini. Berikutnya yang nomor 2, kaitannya dengan pengalaman. Ini masing-masing anak punya pengalaman sendiri. Yang jelas pengalaman ini yang diharapkan adalah pengalaman yang sifatnya baik, bukan pengalaman yang jelek, ya. Pak Guru tidak bisa menyebutkan karena jawaban kalian beda-beda. Kemudian yang ketiga, informasinya adalah tentang makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Informasi lain boleh atau tidak? Mungkin boleh-boleh saja, nanti Pak Guru koreksi sendiri ya. Kemudian yang keempat, kata kuncinya adalah makna proklamasi. Dan yang ini tadi Anung berpikiran bahwa yang namanya tonggak kuwi ono patokan peninggalan penjajah, bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya adalah bahwa sejak dibacakannya teks proklamasi, perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah sudah berhasil. Dan sejak saat itu Indonesia terbebas dari penjajah. Bukan dinyatakan itu berarti orang lain, jangan. Tapi ini memang usaha atau perjuangan dari bangsa Indonesia, bukan pemberian ya. Jadi menyatakan merdeka sebagai puncak perjuangan bangsa, boleh saja gitu ya. Nanti lebih lengkapnya akan Pak Guru koreksi sendiri ya. Ya, sekarang silakan dikumpulkan, semuanya dikumpulkan. Ini Pak Bunda Raja. Ya, yang sebelah sana. Ya. Dikumpulkan termasuk lembar kerjanya ya. Bawah. Ya. Ya. Dikumpulkan semua. Sudah selesai semuanya? Baiklah anak-anak. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Tugas kalian berikutnya adalah kamu melanjutkan untuk pembelajaran yang kedua. Nanti di rumah dibaca dulu ya. Pembelajaran yang kedua dibaca-baca dulu. Jangan disimpan saja, apalagi bukunya ditaruh di laci. Kalian sudah dibiayai oleh pemerintah, dibelikan buku untuk dipelajari. Jangan disimpan di laci ya. Baiklah anak-anak. Sekarang sebelum kita pulang, menyanyikan lagu daerah. Lagunya adalah Gundel Gundel Pacul. Sudah siap? 1, 2, 3. Gundel Pacul cel gempelengan, nyunggi wakul kul gempelengan,
wakul nglimpah segane dadi salapat wakul nglimpah segane dadi salapat. Terima kasih kalian sudah mengikuti pelajaran dengan serius, dengan semangat. Ingat, di rumah selalu belajar. Ya, sekarang siap-siap untuk pulang. Tolong untuk ketua kelasnya menyiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalian boleh pulang. Hati-hati di jalan ya. Selamat. Assalamualaikum.